Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini kita bertemu kembali walaupun masih dalam keadaan pandemi dan saat ini kita masih beribadah secara online, tetapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah saudara yang menyaksikan tayangan ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan kepada Tuhan agar setiap apa yang kita lakukan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah tambahkan satu hari usia kami sehingga kami mengalami satu sukacita yang luar biasa. Dan pada hari ini Bapa, kami akan mulai ibadah kami walaupun pada saat ini kami masih dalam keadaan pandemi, tetapi kami yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa ucapan syukur kami dan kami merasa sukacita karena Engkau adalah Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita katakan bersama lewat pujian dengan sukacita pada hari ini. Sesuai dengan apa yang sudah kita terima melalui kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Pujian bagi
Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara saya yang terkasih, kita siapkan hati kita, telinga juga pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya lah terdapat setiap jawaban atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Yang terbaik daripada Engkau Tuhan kami terima saat ini. Kami percaya Tuhan di dalam firman-Mu ada terang bagi setiap jalan-jalan kehidupan kami. Karena di dalam firman-Mu lah Tuhan terdapat janji-janji-Mu Yesus. Kami terima kuasa-Mu saat ini Tuhan, bersama-Mu dan beserta-Mu. Kami mampu sebab Engkau Allah Immanuel bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, berserah dan penuh ucapan syukur.
setiap kami Tuhan, kekuatan di dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Saat ini kami siapkan diri kami Tuhan untuk terima yang terbaik daripada Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya setiap kami ini boleh terus dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Dan paradigma kami boleh dibentuk dan diubahkan sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu buat kami yang sungguh-sungguh teramat besar. Dan kami percaya di sepanjang kehidupan kami, Engkau Allah beserta kami. Di dalam nama Yesus, kami siap terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Baik, di minggu terakhir di bulan April ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 adalah salah satu mazmur yang sangat terkenal, yang sudah digubah ke dalam banyak lagu dengan ratusan irama. Saya yakin Mazmur 23 semua telinga orang-orang percaya sudah pernah mendengar. Dan Mazmur ini tidak akan asing bagi kita. Yang sangat banyak kita jumpai, yang sering kita dengar dimanapun kita berada. Dan saya yakin percaya ketika kita merenungkan kembali Mazmur 23 ini, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang sedang terjadi, Mazmur 23 yang akan kita renungkan, kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab. Sudah dapat Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan baca mulai judulnya terlebih dahulu, kemudian langsung ayat pertama, kedua sampai ayat ke-6 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab Engkau sertaku, Ya. gadamu dan tanganmu itulah yang menghibur aku. Amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku Ya. di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, Amin. pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ada dua kebenaran yang akan saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini, di ibadah online hari ini, dari Mazmur pasal yang ke-23. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah tentang hidup di dalam kecukupan dan kelimpahan. Semua orang, setiap orang, siapapun dia, di dalam kehidupan pasti ada yang namanya kebutuhan. Kebutuhan akan pangan, makanan dan minuman. Kebutuhan akan sandang, pakaian, dan perlengkapan yang lainnya. Ada kebutuhan papan tentang tempat tinggal, rumah, dan lain sebagainya. Ada juga kebutuhan tentang pendidikan. Ada kebutuhan kesehatan. Ada kebutuhan untuk rekreasi. Dan masih banyak kemungkinan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, ketika situasi dan kondisinya baik, kita bisa mencukupi setiap kebutuhan itu dari usaha dan pekerjaan kita,
maka hati kita tentu akan menjadi tenang. Ketika usaha kita berjalan dengan baik, ketika pekerjaan kita berjalan dengan baik dan situasi kondisinya baik, uang yang kita peroleh cukup besar, kebutuhan yang akan kita beli atau yang akan kita bayarkan ada uangnya cukup berlebih, maka kita akan menjadi tenang Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana sebaliknya? Ketika yang terjadi adalah satu kondisi yang kurang baik, satu situasi yang buruk harus kita alami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini dan resesi ekonomi yang terjadi saat-saat ini. Pekerjaan kita mungkin menurun, pendapatan kita menurun, sedangkan kebutuhan kita tetap ada dan besar. Kita mulai berpikir bagaimana nanti menggaji, bagaimana nanti membeli, bagaimana nanti membayar, bagaimana nanti untuk melunasi dan lain sebagainya. Ketika keuangan kita, pendapatan kita yang kita miliki lebih kecil dari kebutuhan yang ada, kita akan takut karena kita mengalami kekurangan. Kita menjadi khawatir, kita menjadi gelisah, kita menjadi gentar Bapak Ibu Saudara. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar ibadah online ini, engkau sedang mengalami yang namanya lebih besar pasak daripada tiang, engkau sedang mengalami yang namanya kekurangan dari sisi ekonomi dan keuangan, karena kondisi yang terjadi hari-hari ini, sedangkan kebutuhanmu cukup besar, engkau berkata, Tuhan aku mengalami kekurangan. Ada kabar baik bagi kita pada hari ini. Ada kabar baik bagi Anda dan saya. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 23 ayat yang pertama, takkan kekurangan aku. Garis bawah ini Bapak Ibu Saudara. Takkan kekurangan aku. Kalaupun fakta hari-hari ini kita mengalami kekurangan, hari ini firman Tuhan menguatkan dan menghibur kita. Engkau dan aku tidak akan pernah berkekurangan. Yang percaya katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu. Taruh satu di sebelah dadamu sebelah kiri. Katakan, aku tak akan kekurangan. Lebih keras lagi, aku tak akan kekurangan. Ya, terjadi sesuai dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak akan berkekurangan. Karena firman Tuhan yang menopang segala sesuatu dengan kuasa yang tanpa batas. Ibrani 1 ayat ketiga yang sudah saya bahas minggu lalu. Firman itu berkuasa dan hari ini firman itu menopang kehidupanmu. Meneguhkan setiap engkau, menghibur setiap pribadi yang mengalami kekurangan. Engkau tidak akan berkekurangan. Engkau akan hidup di dalam kecukupan, bahkan kau akan hidup di dalam kelimpahan. Asalkan Bapak Ibu Saudara, 3 kata dari Mazmur 23 ayat 1 ini kita laksanakan di dalam hidup kita. Apa itu? Mari perhatikan. Alkitabmu dikatakan apa? Di 3 kata pertama, Tuhan adalah gembalaku. Ini syaratnya Bapak Ibu Saudara. Ini hukum sebab akibat. Pasal 1 ini adalah hukum sebab akibat. Ketika engkau menjadikan Tuhan adalah gembalamu, maka engkau tidak akan berkekurangan. Jadikan Tuhan gembala di dalam hidupmu. Ketika engkau menjadikan Tuhan di dalam hidupmu, gembala di dalam hidupmu, maka posisikan dirimu menjadi domba-dombanya Tuhan. Gembala dan domba adalah 2 kata yang tidak bisa dipisahkan. Gembala dan domba adalah satu paket. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, istilah gembala dan domba sering dipakai. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadikan Tuhan gembalamu, maka engkau tidak akan berkekurangan. Engkau akan mengalami kecukupan. Bahkan kau akan mengalami kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Domba adalah satu hewan atau binatang yang sangat unik. Di slide yang ketiga saya tulis begini. Domba itu tidak memiliki penglihatan yang baik. Matanya tidak setajam
mata Raja Wali atau elang. Domba tidak pandai mencari makanannya karena penglihatannya yang terbatas, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu di mana padang yang berumput hijau. Dia tidak tahu di mana ada air yang tenang. Domba tidak bisa melihat dengan jelas. Karena itu dia sangat bergantung kepada indera pendengarannya. Domba sangat mengandalkan tuntunan dari sang gembala. Melalui suara gembala, melalui tongkat gembala, dia mengikuti, dia selalu nurut, taat berjalan. Karena dia percaya Tuhan atau gembala akan membawa kepada padang berumput hijau dan air yang tenang. Yohanes 10 ayatnya yang ketiga. Baca baik-baik firman Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Perhatikan Yohanes 10 ayat 33. Domba mendengarkan suaranya. Bukan domba-domba melihat gembalanya, tetapi domba-domba mendengarkan suaranya. Jadi domba sangat mengandalkan pendengaran, bukan penglihatan, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau dia mengandalkan penglihatan sangat terbatas. Sekali lagi saya mau garis bawahi. Jadi penting mengandalkan pendengaran kita, Bapak Ibu Saudara. Domba juga identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki pola pandang yang terbatas. Kita memiliki penglihatan yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin hari-hari ini kau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku harus memilih bisnis mana? Aku harus memulai usaha apa? Aku harus melamar di perusahaan mana? Apa yang harus aku lakukan dan lain sebagainya. Kita punya pandangan yang terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tetapi kita punya Tuhan yang maha tahu. Kita punya Tuhan yang tanpa batas, yaitu Gembala Agung kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seperti domba, jangan andalkan penglihatanmu, kau akan bingung dan kecewa. Tetapi andalkan tuntunan Sang Gembala Agung. Kita akan berada di padang yang berumput hijau dan di dalam air yang tenang. Percayakan semua kepada tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan beritahukan, laksanakan di dalam ketaatan. Turuti di dalam kerendahan hati. Maka kita akan mengalami yang namanya kecukupan dan kelimpahan. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Injil Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, Ya. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Ada lauk pauk? Tidak ada. Ada uang? Gak punya. Ada deposito di bank? Tidak ada. Apa yang kau punya? Gak ada. Ini yang dialami oleh Petrus dan para murid. Kondisi yang sangat-sangat berkekurangan. Kondisi yang sangat-sangat miris sekali. Zong, nol, tidak ada. Tadi dikatakan di ayatnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5. Tidak ada. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus yang bangkit. Yesus yang sudah mengalahkan maut.
hadir di tengah-tengah mereka. Yesus yang bangkit dari kubur datang ke tengah-tengah mereka. Dan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Mereka mendengar tuntunan Yesus Sang Gembala Agung. Petrus mendengar Tuhan berfirman, tebarkan di sebelah kanan. Dan ketika Petrus dan para murid taat melakukan firman, yang terjadi mereka menarik lagi banyak ikan yang tidak dapat mereka tarik. Artinya mereka memperoleh ikan yang berlimpah-limpah. Dari situasi yang tadi dikatakan di ayat yang kelima, tidak ada, tidak punya. Sekarang di ayat ke-6 dibalik, mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Tadi zero, kosong, sekarang berlimpah-limpah. Tadi berkekurangan, sekarang berlimpah-limpah. Itu karena Yesus Sang Gembala Agung bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan katakan, amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, ada situasi yang berubah. Kalau minggu kedua saya sudah menyampaikan Paskah, bukan hanya mati masuk surga, tetapi supaya kita hidup seperti Yesus hidup. Di minggu ketiga saya sudah menyampaikan Paskah bukan hanya berbicara mati masuk surga keselamatan, tetapi Paskah mengandung berkat yang lebih besar lagi, yaitu damai sejahtera. Hari ini di minggu terakhir di bulan April, Paskah terjadi untuk mengubah kondisi yang buruk, untuk mengubah situasi yang tidak baik, dari yang berkekurangan menjadi berkelimpahan, dari yang zero menjadi berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ini berkat Paskah yang mau saya bahas sejak minggu kedua, ketiga, dan keempat ini. Jadi Paskah jangan hanya terpaku, nanti saya mati masuk surga saja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kekristenan harus bangkit. Kekristenan harus mengerti apa di balik Paskah, apa makna Paskah, apa rencana Tuhan di balik Paskah. Paskah yang ketiga yang mau saya bahas hari ini adalah nasibmu diubah. Petrus yang tadi berkata di ayat yang kelima tidak ada. Di ayat yang keenam berkata, kami hidup di dalam kelimpahan. Ini berkat Paskah. Terjadi changing, terjadi perubahan. Nasibmu berubah. Nasib kita harus berubah. Kalau sebelum Paskah kita berkata, tidak punya duit, tidak punya harapan, tidak punya tabungan dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami Paskah yang sejati, dengar baik-baik. Kalau Petrus mengalaminya, kita pasti mengalaminya. Karena Ibrani 13 ayat 8 berkata, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau di danau itu dia melakukan mukjizat. Dari yang tidak ada zero song menjadi berkelimpahan dan menjadi banyak. Hari ini juga engkau dan aku akan mengalami. Kita akan semua mengalami keberkatan daripada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, katakan amin. Berubah Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi hidup di dalam kekurangan. Jangan lagi hidup di dalam zero, kosong, nothing. Hari ini, di akhir bulan ini katakan, Yesus bangkit untuk mengubah nasibku. Yesus bangkit untuk mengubah kondisiku. Yesus bangkit untuk memberkati bisnisku. Dan Yesus bangkit untuk memberi yang terbaik bagiku. Dan Yesus bangkit supaya saya mengalami kecukupan dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Haleluya, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bulan depan saya akan bersaksi tentang ayat ini. Baru saya alami beberapa menit yang lalu. Sebuah terobosan di dalam bidang ekonomi. Karena waktu bulan depan saya akan pending kesaksian ini. Tetapi saya mau nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan kebangkitan Yesus. Paskah itu mengandung kuasa yang luar biasa. Yesus yang bangkit mengubah keadaan. Sehingga Petrus dan para murid diberkati dan luar biasa. Dan hari ini kita semua juga akan mengalami berkat yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, message yang pertama dari Mazmur pasal yang pertama adalah hidup kita akan berkelimpahan. Hidup kita akan menikmati berkat Tuhan yang besar. Tapi jangan andalkan penglihatanmu.
matamu terbatas, indera penglihatan kita terbatas, tapi andalkan pendengaranmu. Setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan, lakukan dengan ketaatan, maka hidupmu akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau tadi yang pertama berbicara tentang kecukupan dan kelimpahan, yang kedua berbicara tentang perlindungan dan pembelaan Tuhan. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-6 dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Yuk, 1 ayatnya yang keempat, mohon maaf. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ya. aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Tuhan tidak pernah berjanji lautan tanpa gelombang. Tuhan tidak pernah berjanji daratan tanpa badai. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah dan persoalan Bapak Ibu Saudara. Terkadang di dalam hidup ini ada masalah yang datang dengan bertubi-tubi. Ada tekanan yang menyerang silih berganti. Ada kondisi yang kurang baik terjadi. Kita sepertinya berjalan di dalam lembah kekelaman. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan berjalan di dalam lembah kematian. Seperti yang dialami oleh bangsa ini saat ini Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita doakan. Belum selesai virus COVID-19 2020 kemarin. Sudah muncul terorisme, bom bunuh diri di beberapa tempat. Belum selesai, sudah muncul bencana alam di NTT dan di Malang Selatan. Dan begitu banyak persoalan. Sepertinya kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Kita mengalami tekanan, masalah, kondisi yang kurang baik. Yang membuat kita kadang-kadang tidak berdaya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kalau engkau yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah online ini sedang berada di dalam lembah kekelaman, engkau sedang berada di dalam bayang-bayang maut dan bayang-bayang kematian, ada good news buat kita, ada kabar baik. Dikatakan di ayat yang keempat tadi, aku tidak takut bahaya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, ini penghiburan. Kalau tadi di ayat yang pertama dikatakan engkau tidak akan berkekurangan. Di ayat yang keempat dikatakan, jangan takut. Sekalipun sepertinya virus mengelilingi kita, sekalipun sepertinya masalah mengelilingi kita, jangan takut. Mengapa kita tidak takut? Mengapa kita tidak perlu khawatir? Mengapa kita tidak perlu gentar? Ada dua alasannya. Di ayat yang keempat tadi dengan jelas dikatakan apa? Sebab Engkau besertaku. Immanuel bersamamu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Engkau ada Yesus. Jika Tuhan bersamamu, jika Yesus di dalammu, siapa lawanmu? Tidak ada, itu kata pujian. Gak usah khawatir. Ini yang saya saksikan di konklusi khotbah saya minggu lalu. Saya belum divaksin sampai hari ini. Walaupun sudah daftar. Saya sudah mencari info, tapi belum ada jalan. Bagi saya, desokelah. Tidak divaksin. Selama saya berjalan di dalam rencana Tuhan. Melakukan protokol kesehatan. Menjaga tubuh supaya tetap fit. Saya yakin dan percaya Tuhan akan meluputkan, tidak akan ada kematian, melewati ya, tapi tidak akan mengalami. Karena Tuhan yang hidup bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan kematian, itu bersama-sama dengan saya. Kematian yang harusnya saya alami, sudah Yesus taklukkan, sehingga saya hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini berkat Paskah yang lain Bapak Ibu Saudara, banyak. Bulan April ini saya mau bahas tentang Paskah. Jadi Paskah, Yesus bukan hanya mengubah nasib, kondisi, tetapi Paskah juga mengalahkan kematian yang mau menyerang kita, yang mau menghancurkan hidup kita. Kematian itu sudah Yesus taklukkan di Kalvari dan dia berkata sudah selesai.
sehingga bagian kita kematian diganti menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Jangan takut, Immanuel bersamamu. 2 Tawarin 32 ayat yang ke-7. Yuk kita baca satu ayat firman Tuhan. Satu, dua, tiga. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang percaya katakan amin. Jangan takut dengan Asyur serta seluruh laskar yang menyertai Asyur. Banyak masalah kita, banyak orang-orang yang gak suka dengan kita, banyak orang-orang yang sirik dengan kita, banyak orang-orang yang iri hati dengan kita, banyak orang yang ingin mengkhianati kita. Mereka seperti Asyur dengan laskarnya. Hari ini Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Karena yang menyertai engkau dan aku lebih besar, lebih dahsyat, lebih banyak dari yang akan menyerang kita. Yang percaya katakan amin. Kita punya bala tentara sorga yang lebih dahsyat daripada orang-orang sekitar kita. Yang sanggup melindungi kita, yang sanggup meluputkan kita, dan yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dari ayat yang keempat ini, kita akan mengalami yang namanya perlindungan dan pembelaan daripada Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan mengalahkan musuh-musuh kita. Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Sering saya sampaikan di mimbar ini juga satu slogan dari sebuah klub sepak bola Liverpool. Mungkin Anda yang suka Liverpool berkata apa? You are never walk alone. Kita tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah berjalan sendiri. Ketika engkau sedang menangis, orang tidak tahu apa bebanmu. Ketika engkau sedang mengurung diri di kamar, orang tidak peduli. Engkau tidak sendiri, Tuhan bersamamu. Ketika engkau menangis, Tuhan juga ikut menangis. Ketika engkau sedih, Yesus juga ikut sedih. Ketika engkau sedang merintih, Tuhan Yesus juga ikut merintih Bapak Ibu Saudara. Ini alasan yang pertama. Dia Tuhan yang Immanuel. Dia bersamamu akan melewati bayang-bayang maut ini. Engkau tidak akan mati, tetapi engkau hidup. Karena kematian Tuhan Yesus sudah kalahkan dengan kebangkitannya. Yang kedua alasannya adalah gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Tuhan punya gada dan tongkat yang akan menghibur setiap kita. Ada rohnya yang diberikan bagi kita. Supaya kita tidak akan terus bersedih, tapi akan terus bersuka cita. Karena rohnya sudah diberikan kepada kita. Slide yang keempat Bapak Ibu Saudara. Lemah di tangan yang kuat. Domba tidak punya senjata yang mematikan. Kalau tadi domba tidak punya penglihatan yang baik, di ayat ini saya mau bahas, domba tidak punya senjata yang mematikan. Kalau singa punya cakar, banteng punya tanduk, gajah punya gading, tapi domba tidak punya apa-apa. Domba tidak bisa berlari kencang seperti rusa. Dan domba tidak dapat melompat dan melilit seperti ular. Jadi domba tidak punya senjata apa-apa Bapak Ibu Saudara. Domba tidak punya kekuatan apa-apa. Ini seperti kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini seperti enggak berdaya. Kita ini seperti enggak bisa mengalami, tidak bisa menghadapi semua masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau tadi kita punya penglihatan terbatas sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa. Di ayat ini saya mau membahas, kita ini lemah seperti domba. Kita sepertinya enggak punya apa-apa untuk bisa mengalahkan kondisi dan situasi yang ada. Tetapi kita punya gembala yang setia menemani kita. Ini yang menjadi senjatanya domba. Sekalipun dia nggak punya cakar, sekalipun dia nggak bisa berlari kencang, sekalipun dia tidak bisa melilit seperti ular piton,
Domba punya gembala yang setia menemani, yang setia akan menuntun kemanapun dia akan pergi. Jadi Mazmur 23 ini bukan berbicara saya setia sama Tuhan, tetapi Mazmur 23 berbicara Tuhan yang setia kepada kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Jadi gak usah merasa rendah diri atau merasa gak enak, aku gak bisa apa-apa. Kita lemah, tapi kita ada di tangan yang kuat. Kita gak berdaya, tapi yang menyertai kita dahsyat, hebat, dan luar biasa. Dialah Yesus yang sudah mengalahkan maut dan bangkit dari kubur. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Daud yang menulis Mazmur 23 Bapak Ibu adalah seorang gembala sebelum menjadi raja. Jadi Daud sangat paham hubungan antara gembala dengan domba. Karena Daud adalah pelakunya. Dia tahu tentang kesetiaan gembala kepada domba. Dia mengerti dan paham totalitas seorang gembala kepada domba. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai ayat 35. Yuk kita bandingkan. Menarik sekali. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Ya. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ya. Apabila datang singa atau beruang Yes. yang menerkam seekor domba Ya. dari kawanannya, maka aku mengejarnya, Yes. menghajarnya, Yes. dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Amin. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya, ini yang saya tadi katakan, Daud sangat paham tentang siapa gembala. Kalau ada domba yang diserang oleh singa atau beruang, apakah Daud kabur? Tidak. Dia akan hajar itu singa, dia akan hajar itu beruang. Sekalipun domba tidak berdaya, gembalanya yang akan pasang badan. Gembalanya yang akan berjuang berperang, melindungi para domba. Ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara. Kalau Daud saja kepada binatang domba yang dia pelihara dan dia jaga, dia mau pasang badan. Apalagi Tuhan Yesusmu dan Tuhan Yesusku. Ketika masalah, kondisi, tekanan menyerang, Yesus akan pasang badan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Kalau singa dan beruang Daud hadapi, Yesus juga akan selesaikan semua masalah kita. Jadi jangan takut. Jangan khawatir, jangan gentar. Selama engkau berada di tangan Tuhan, hidupmu akan aman dan terpelihara dengan baik. Ini message yang ingin saya sampaikan di akhir bulan ini. Jangan takut. Dan kau tidak akan berkekurangan. Selama engkau menjadikan Tuhan gembalamu, engkau aman di dalam Dia. Next slide. So, apa yang harus kita lakukan? Setiap hari hiduplah yang pertama membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang mungkin Bapak Ibu Saudara dengar melalui ibadah online ini ya, berulang-ulang, bolak-balik, message-nya sama aja ya, supaya kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Mesbah. Jangan jadikan Tuhan Yesus sebagai mesin ATM Bapak Ibu Saudara. Kalau pas butuh kita tekan mau berapa duit kita tinggal pencet. Jangan jadikan Tuhan Yesus seperti pemadam kebakaran yang ketika terjadi masalah baru dipanggil, kalau tidak ada masalah didiamkan. Atau Bapak Ibu Saudara pernah menonton film Aladin? Sudah ya? Sudah nonton film Aladin? Jangan jadikan Yesus seperti jin di dalam lampu ajaib itu. Kalau sudah ada masalah, didoa, digosok-gosok supaya jinnya keluar. Tetapi every day, every moment, every time, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang sering kali saya baca Markus 1 ayat 35, kalau bisa ditampilkan Markus 1 ayat 35. Miliki gaya hidup berdoa. Miliki gaya hidup yang senantiasa
berkomunikasi dengan Tuhan. Markus 1 ayat 35, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, Ya. waktu hari masih gelap, Ya. ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa ia? Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan yang sakit? Memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Yang pertama karena dia Tuhan. Tapi Yesus juga manusia. Apa yang membuat dia sebagai manusia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar? Karena dia memiliki lifestyle hubungan pribadi yang intim dengan Bapa. Pagi-pagi benar dia datang berdoa kepada Bapa. Saya mendorong jemaat di masa-masa pandemi ini. Mungkin ada satu program dari kantor atau dari tempat kerja, bekerja dari rumah. Ada banyak waktu kita berada di rumah. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Gereja kita sudah mengeluarkan renungan harian setiap hari yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Gereja kita setiap minggu ada ibadah online. Setiap firman yang disampaikan mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Renungkan, percaya, imani, hidupi Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu banyak melihat medsos yang beritanya kurang baik. Tapi renungkan firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan pasti akan digenapi. Karena firman Tuhan adalah janji Tuhan sendiri. Yang ketiga, apa yang harus kau lakukan? Ketika engkau berkata Tuhan adalah gembalaku. Melakukan dengan ketaatan setiap firman Tuhan yang kau dengar. Kalau firman Tuhan berkata berkati, berkatilah. Kalau Tuhan berkata melangkah, melangkahlah. Kalau Tuhan berfirman ampuni, ampunilah. Lakukan dengan ketaatan semua firman Tuhan yang kau dengar. Maka engkau akan melihat Tuhan berperkara atas hidupmu. Yang terakhir, ketika engkau berkata Tuhan adalah gembalaku, apa yang harus kau lakukan setiap hari? Tetap percaya akan kesetiaan Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan. 4 hal ini lakukan Bapak Ibu Saudara. Masuk di minggu yang baru dan kita akan masuk di bulan yang baru, di bulan Mei 2021. Lakukan keempat ini sehingga kau melatih hidupmu. Engkau melatih mendengar kepekaan suara Tuhan. Maka akan terjadi berkat di dalam kehidupanmu. 2020 yang lalu di bulan April kami mengalami ekonomi yang turun drastis karena usaha beras kami agak tersendat karena banyaknya beras bansos yang turun ketika penanggulangan COVID di tahun lalu. Istri saya juga datang kepada saya dan berkata kantor membuat aturan baru, ada pemotongan pendapatan. Jujur Bapak Ibu Saudara, ketika ekonomi kami goncang April 2020, sebagai hamba Tuhan saya juga manusia. Saya juga sempat gentar gelisah. What next? Apa yang harus saya lakukan? Kami berdoa, kami mohon pimpinan Tuhan. Satu hari tengah malam, kurang lebih jam 11:30 malam, Tuhan berbicara kepada saya. David, WA seseorang. Saya bilang, Tuhan ini sudah hampir jam 12 malam, WA saja. Saya ngomong apa Tuhan? Tuhan bilang, tanya sama dia. Pak, adakah yang bisa saya kerjakan? Kayaknya gak enak ya WA orang jam 12 malam isinya, Pak apa yang bisa saya kerjakan di masa pandemi ini. Tapi benar Bapak Ibu Saudara, ketika saya taat, saya melangkah, dia balas jam 12 lewat, ternyata dia juga belum tidur. Dia bilang, iya Pak David, ada yang bisa kita kerjakan. Kita bisa membangun kerjasama. Dan ketika terjadi gayung bersambut tadi, maka Tuhan memberkati kami, memelihara kami mulai dari April 2020 sampai hari ini April 2021 Bapak Ibu Saudara. Kami tidak berkekurangan. Kami hidup di dalam kecukupan dan kelimpahan daripada Tuhan. Bahkan akan lebih besar lagi. Ini akan saya saksikan bulan depan. Akan mengalami pelipat gandaan yang lebih besar. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, melangkah di dalam kebenaran, percaya dan taat,
maka kita akan melihat seperti tadi dialami Petrus, ikannya akan banyak sampai nggak bisa kita tarik. Meluber sampai orang lain juga akan diberkati. Tuhan akan memberkati engkau supaya orang lain juga diberkati atas kehidupanmu. Ini tujuannya Tuhan melalui kebangkitannya. Saya akan tutup renungan ini dengan satu ayat dari Yosua pasal yang ke-21 ayat 45. Ini yang menjadi ayat kunci bagi kita. Mari kita baca bersama-sama Yosua 1 ayat 25. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yang percaya katakan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada siapa? Ganti namamu. Kepada David Tobing. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan terpenuhi. Apa itu janji Tuhan? Yaitu setiap firman Tuhan. Yang kita terima dalam kehidupan kita. Percaya, lakukan di dalam ketaatan. Semua akan terpenuhi. Hari ini Tuhan berjanji kepadamu. Tuhan berfirman kepadamu. Engkau tidak akan berkekurangan. Amin. Yang kedua, jangan takut. Engkau aman dalam pertolongan dan perlindungan dan pembelanya Tuhan. Tapi jadikanlah Tuhan gembalamu di dalam kehidupanmu. Jadikan dia gembala agungmu. Tuntunannya dengarkan baik-baik. Mata bisa salah, mata terbatas, mata punya kesalahan. Tetapi pendengaran akan firman Tuhan tidak akan pernah salah. Karena setiap firman pasti akan digenapi. Mari kita berdoa. Haleluya. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini. Apakah engkau sedang mengalami kekurangan? Kemarin engkau mengalami lembah kekelaman. Lembah kematian. Mungkin bisnismu nyaris mati. Hari ini firman Tuhan, jangan takut. Kalau hubungan suami istri atau keluarga sedang berada di lembah kekelaman, nyaris mati. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. Dia Immanuel. Dia akan memulihkan semua yang mati menjadi hidup. Karena kematian dia sudah kalahkan. Dan dia sudah bangkit. Glory, haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Iya. Kinaralanalabalaya. Ku dapat di dalam-Mu. Haleluya. Amin. Kau teguhkan hatiku. Ya Tuhan, bangkitlah. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, Ya. namun karena firman-Mu Yes. yang selalu digenapi. Amin. Di hidupku ku percaya bukan karena melihat, Ya. namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Jika dari antara Bapak Ibu Saudara yang tahu pujian ini, mari nyanyikan. Bangkitkan imanmu dan rohmu. Haleluya. Katakan. Kekuatan di hidupku. Ya. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Ya Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu.
Sama-sama kita katakan. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Ya, tapi firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu. Semuanya akan Yang digenapi. selalu digenapi. Tidak ada satupun yang Tuhan janjikan kepada kami yang Tuhan tidak genapi. Amin. Bukan karena melihat. Amin. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena aku percaya. Aku percaya. Bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Ya, amin. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Amin. Ku percaya. Ya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Bapa, pada hari ini hamba mengangkat tangan. Jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online ini, mereka dalam situasi berkekurangan, ada masalah di dalam finance, ada masalah di dalam keuangan. Hamba mengangkat tangan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan berkat bagi mereka. Firman-Mu digenapi, Engkau tidak akan berkekurangan. Percaya, tetap percaya, Tuhan sanggup, Dia berkuasa, Dia adalah Tuhan yang bangkit. Dia Tuhan yang penuh dengan otoritas. Kalau Dia pernah melakukan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan sisa 12 bakul. Yesus yang sama hari ini akan melakukan mukjizat itu di dalam kehidupanmu. Jika di antara anak-anak-Mu yang mendengar ibadah online hari ini Tuhan, mereka melewati lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang maut kematian, karena begitu banyak persoalan tekanan, usaha, pelayanan, bisnis, kehidupan mereka sedang terancam oleh kekelaman dan kematian. Hari ini kami katakan Tuhan yang melindungi kami adalah Tuhan yang dahsyat yang sudah mengalahkan maut. Pembelaan Tuhan nyata atas kami, yang menyertai kami lebih dahsyat, lebih besar dari yang menyerang kami. Ekonomi kami akan selamat, kehidupan kami akan diberkati oleh Tuhan, dan setiap kami akan mengalami berkat yang berkelimpahan daripada-Mu. Kami tidak takut karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kuatkan kami Roh Kudus untuk selalu hidup intim dengan-Mu. Kuatkan kami Roh Kudus untuk tetap taat dan setia melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Janji-Mu selalu digenapi dan firman-Mu selalu terjadi atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap terima kasih yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Dan kita naikkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kita namanya disebut Immanuel. Sekali lagi mari kita katakan bersama Immanuel.
namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kami melewati dan memasuki minggu dan bulan sampai akhir tahun nanti. Kami percaya Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami akan menikmati kelimpahan daripadamu. Kami akan menikmati pembelaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami percaya seperti yang dialami oleh Petrus, ketika mereka menangkap ikan berkelimpahan, hidup kami juga akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Dan di akhir bulan ini juga Bapa, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan April ini. Tuhan memberkati mereka, Immanuel juga bersama-sama dengan mereka. Tambah umur, tambah diberkati Tuhan, tambah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan April ini. Tuhan memberkati mereka, rumah tangga mereka menjadi rumah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami masuk bulan yang baru dengan ucapan syukur. Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kami. Sempurnakan berkat yang besar dari firman-Mu dengan berkat yang daripada surga. Kami mengangkat kedua tangan kami membuka hati kami, dan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah atas-Mu kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai rumah tanggamu, menyertai masa depanmu, menyertai pendidikanmu, menyertai pekerjaan dan pelayananmu mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.